Halo para investor saham di channel Wawasan Cerdas. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak beli saham IPO yang katanya bakal meroket, ternyata malah jadi ilusi yang bikin rugi? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas fenomena ini. Sebuah jebakan yang mungkin sayangnya terasa sangat personal buat sebagian dari Anda. Coba deh, ingat-ingat lagi momen itu. Anda lihat ada saham IPO yang statusnya oversubscribed. Keren banget kelihatannya. Prospektusnya menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Anda pun ikut beli dengan harapan besar. Tapi, apa yang terjadi? Nggak lama setelah melantai di bursa, harganya malah terjun bebas. Kalau cerita ini kedengarannya familiar banget, percayalah Anda nggak sendirian. Inilah yang kita sebut kena prank IPO. Ini bukan cuma soal rugi duit loh, tapi ada rasa frustrasi karena kita merasa dibohongi. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya waktu kita beli saham IPO, yang kita beli itu bukan cuma sekedar lembaran saham. Betul, yang kita beli itu adalah sebuah janji. Janji di dalam prospektus kalau dana yang terkumpul bakal dipakai buat ekspansi. Janji kalau laporan keuangannya itu jujur dan transparan. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau semua janji itu ternyata cuma ilusi? Yuk kita bedah beberapa kasus nyata yang terjadi. Oke, kasus pertama kita adalah tentang dana yang salah alamat. Kita akan lihat kasusnya PT Repower Asia Indonesia Tbk yang kode sahamnya REAL. Jadi gini, di satu sisi ada janji manis di prospektus. Dana IPO bakal dipakai buat pengembangan usaha. Tapi di sisi lain, kenyataannya pahit. Perusahaan malah pakai uang itu buat beli tanah dalam jumlah yang masif. Lebih dari 20% dari total modalnya. Dan yang lebih parahnya lagi, itu dilakukan tanpa prosedur yang benar dan tanpa ada keterbukaan informasi sama sekali. Ini jelas-jelas pengkhianatan langsung terhadap janji mereka ke investor. Tentu saja, tindakan kayak gini nggak dibiarkan begitu saja. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK langsung menjatuhkan denda sebesar 925 juta rupiah kepada perusahaannya. Sebuah angka yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini. Dan masalahnya nggak berhenti di level perusahaan loh. Direktur utamanya juga harus ikut bertanggung jawab secara pribadi. Kena denda 240 juta rupiah. Pesannya jelas banget, pimpinan tertinggi nggak bisa cuci tangan begitu saja. Nah, sekarang kita pindah ke kasus kedua yang menurut saya lebih ekstrim. Kalau tadi RITL itu masalahnya di penggunaan dana, kasus PT Pipa Arlen Maskelindo Tbk atau Pipa, ini menyangkut integritas aset dari perusahaan itu sendiri. Asetnya ada atau tidak? Coba lihat perbandingan ini deh. Di kolom kiri, perusahaan mengklaim punya aset dari dana IPO dan laporan keuangannya dapat opini wajar. Kelihatannya bagus kan? Tapi temuan OJK di kolom kanan menunjukkan sebaliknya. Bukti transaksi untuk aset-aset itu ternyata nggak memadai. Bayangin, aset yang ditulis di laporan keuangan ternyata nggak punya bukti kepemilikan yang jelas. Ini gawat. Karena pelanggarannya lebih parah, sanksinya pun jauh lebih berat. Perusahaannya kena denda 1,85 miliar rupiah. Dan yang lebih signifikan lagi, para direksinya secara kolektif atau tanggung renteng harus bayar denda 3,36 miliar rupiah. Wow, ini nunjukin betapa seriusnya pelanggaran semacam ini. Dan ini puncaknya. Direktur utamanya dilarang berkecimpung di pasar modal selama 5 tahun. Ini bukan sanksi biasa. Ini sanksi yang bisa mengakhiri karir seseorang di industri keuangan. Sebuah pesan yang sangat-sangat keras. Main-main dengan laporan keuangan, risikonya fatal. Oke, kita udah lihat janji yang diingkari dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Tapi ternyata ada satu lapisan ilusi lagi yang paling licik, yaitu ilusi permintaan pasar. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau antusiasme pasar yang Anda lihat waktu IPO itu ternyata cuma palsu? Skema ini, seperti yang diungkap OJK di kasus REAL, berjalan seperti ini. Pertama, ada dana pinjaman dari afiliasi sekuritas. Dana ini kemudian dialirkan ke 8 orang yang disebut beneficial owner. Nah, belakangan terungkap, ke-8 orang ini ternyata staf internal dari REAL sendiri. Mereka lalu pakai uang pinjaman itu untuk beli saham IPO perusahaan tempat mereka kerja. Hasilnya, ya jelas terciptalah sebuah ilusi seolah-olah permintaan pasarnya tinggi banget, yang akhirnya bikin investor lain jadi ikut terpancing buat beli. Setelah kita bongkar semua kasus ini, pertanyaannya sekarang adalah apa pelajaran yang bisa kita, sebagai investor, ambil dari sini? Apa sih inti dari semua prank IPO ini? Intinya, ada 3 lapis ilusi yang harus kita waspadai. Pertama, ilusi janji prospektus.
di mana dana dipakai nggak sesuai rencana, seperti kasus dolar RIL. Kedua, ilusi laporan keuangan, di mana asetnya ternyata nggak jelas buktinya, seperti di kasus dolar pipa. Dan yang ketiga, ilusi permintaan pasar, di mana permintaan yang tinggi itu ternyata cuma rekayasa pihak internal, yang juga kita lihat di kasus dolar RIL. Ini adalah pengingat penting buat kita semua. Label IPO atau stempel diawasi OJK itu memang penting, tapi itu bukan jaminan mutlak 100%. Sebagai investor, kita nggak bisa telan mentah-mentah semua janji manis. Kita harus selalu waspada dan kritis. Kasus-kasus yang kita bahas ini benar-benar membuka kotak Pandora tentang permainan di balik layar pasar modal. Karena itu, di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bongkar modus operandinya lebih dalam lagi. Gimana sih permainan beneficial owner dan skema permintaan semu ini sebenarnya dijalankan? Halo semuanya, ingat kan di pembahasan sebelumnya kita sempat ngobrolin soal investasi atau ilusi dan gimana investor retail tuh sering banget ngerasa kena prank pas ikutan IPO. Kelihatannya sih seru, rame, tapi kok hasilnya seringkali zong? Nah, sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi. Gimana kalau rasa kena prank itu sebetulnya bukan cuma karena apes, tapi memang hasil dari sebuah ilusi yang dirancang dengan sangat rapi. Yuk kita bongkar bareng-bareng permainannya. Oke, kita mulai dari kata kuncinya, oversubscribed. Kata ini tuh udah kayak mantra sakti di pasar saham. Begitu ada IPO yang dapat stempel ini, investor retail, termasuk kita, langsung mikir, wah ini pasti barang bagus, semua orang rebutan. Dan dari situlah FOMO dimulai. Padahal mantra ini gampang banget dimanipulasi. Biar kebayang gimana ilusinya bekerja, kita nggak usah pakai teori yang ribet-ribet. Kita langsung aja terjun ke tempat kejadian perkaranya, ke sebuah kasus nyata yang baru aja dibongkar sama OJK. Ini contoh yang sempurna banget. Yup, kasus yang akan kita bedah adalah IPO dari PT Repower Asia Indonesia atau kode sahamnya REAL di tahun 2019. Kejadiannya memang udah lama, tapi yang bikin heboh, OJK baru aja menjatuhkan sanksi di awal tahun ini. Ini seperti membuka kotak Pandora yang udah tersembunyi selama bertahun-tahun. Oke, sekarang kita siap-siap jadi detektif. Kita akan bedah anatomi penipuan ini lapis demi lapis, kayak lagi ngupas bawang. Ada 3 lapisan utama yang bikin skema ini kelihatan meyakinkan banget dari luar. Ini dia 3 lapisannya. Pertama, kita sebut penjaga gawang yang tertidur. Kedua, ada permainan topeng asing. Dan yang ketiga, ini yang paling canggih, alur uang sirkular. Yuk kita kupas satu persatu. Jadi gini, setiap IPO itu kan punya penjaga gawang, namanya underwriter. Tugas mereka itu memastikan semuanya beres dan bersih, termasuk tahu siapa aja pembeli sahamnya. Nah, di kasus ini, si penjaga gawang, PT UOB Kai Hian Sekuritas, dinilai OJK gagal total. Mereka nggak melakukan customer due diligence dengan benar. Gawangnya kosong lah. Dan kegagalan ini akibatnya serius banget. OJK langsung membekukan izin mereka sebagai penjamin emisi selama 1 tahun penuh. Ini bukan sanksi ecek-ecek, ini nunjukin kalau pelanggarannya itu fatal. Oke, lapisan kedua. Disinilah trik sulapnya dimulai. Buat menciptakan kesan seolah-olah permintaan membludak, mereka pakai topeng. Modusnya dimulai di tahap penjatahan pasti atau fixed allotment. Ini jatah khusus buat investor-investor kakap sebelum sahamnya dilempar ke publik. Di dokumen pemesanan, tiba-tiba muncul orderan jumbo dari UOB Kai Hian di Singapura. Katanya sih mewakili 8 kali beneficial owner. Kalau dilihat sekilas, wah keren banget. Investor asing aja ngantri mau beli, berarti prospeknya cerah kan? Nah, disinilah investigasi OJK jadi seru. Siapa sih sebenarnya 8 investor sultan dari luar negeri ini? Siapa sosok di balik topeng itu? Dan jeng, jawabannya bikin geleng-geleng kepala. 8 investor asing itu ternyata adalah staf dari perusahaan REAL sendiri. Beneran, orang dalam yang beli saham perusahaannya sendiri pas IPO, tapi lewat perantara di luar negeri biar nggak ketahuan. Ini namanya self-allocation, permintaannya palsu. Pertanyaan selanjutnya, logis aja kan? Kalau mereka cuma staff, duitnya dari mana buat borong saham sebanyak itu? Nggak mungkin dari gaji bulanan dong. Nah, disinilah lapisan ketiga, lapisan paling licik, terungkap. Kuncinya ada di sini. Coba lihat polanya. Uang buat beli saham itu ternyata dipinjemin sama UOB Kai Hian Credit Pta Ltd. Jadi, penjamin emisi,
perantara, sama yang kasih pinjaman, semuanya satu grup. Ini skema kantong kiri, kantong kanan yang sempurna. Duitnya cuma muter-muter di situ doang buat bikin permintaan palsu. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Gimana semua rekayasa ini ujung-ujungnya merugikan Anda, investor retail, karena ya kita semua inilah yang jadi target utama dari ilusi besar ini. Slide ini ngegambarin ketidakadilannya dengan jelas banget. Di satu sisi, para pemain besar ini cuma pakai uang monopoli, duit pinjaman dari grup sendiri. Kalau rugi pun nggak berasa. Di sisi lain, kita masuk pakai uang beneran, tabungan hasil kerja keras kita. Ini pertarungan yang nggak seimbang dari awal. Konsekuensinya buat kita, sakit. Kita beli saham karena percaya sinyal oversubscribe yang ternyata palsu. Harga saham yang naik kenceng di awal itu rapuh banget, kayak rumah kartu. Begitu uang rekayasa itu ditarik, nggak ada lagi yang nopang harganya dan langsung ambruk. Akhirnya, investor retail kayak kita yang nyangkut di puncuk. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari runtuhnya benteng pertahanan pasar ini? Dan apakah ceritanya selesai di sini? Tentu saja belum. Justru ini membuka misteri baru. Ini dia pelajaran utamanya. Proses KYC atau kenali nasabah Anda itu bukan sekedar formalitas ngisi formulir yang ribet. Itu adalah fondasi kepercayaan. Kalau KYC aja bisa diobrak-abrik, ya seluruh integritas pasar modal jadi taruhannya. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Kalau modusnya sejelas ini, kenapa butuh waktu sampai 7 tahun buat regulator bertindak? Dan apakah sanksi denda dan pembekuan izin itu benar-benar setimpal? Nah, inilah yang bakal kita dalami di segmen berikutnya. Misteri 7 tahun dan tebang pilih sanksi antara denda dan penjara. Sampai ketemu di sana. Oke, kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita bakal lanjutin bedah kasus manipulasi pasar saham dolar real. Pertanyaan gedenya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kok bisa penegakannya lama banget dan hukumannya kayaknya ringan banget. Yuk, kita bongkar sama-sama. Ingat kan di pembahasan kita yang lalu kita udah bongkar tuntas modus operandi para manipulator ini. Canggih banget emang. Nah, sekarang kita mau jawab pertanyaan yang paling bikin penasaran kita semua. Jadi, keadilannya di mana nih? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita sebut aja misteri 7 tahun. Coba deh kita lihat dulu timelinenya. Ini yang justru bikin kita makin garuk-garuk kepala. Coba perhatiin deh. IPO-nya itu tahun 2019. Tapi, sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK baru keluar di awal tahun 2026. Gila kan? Ada jeda hampir 7 tahun. 7 tahun loh. Ini kan aneh banget. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Emangnya kasusnya serumit itu ya? Terus, udah nunggu lama-lama, kok ujung-ujungnya cuma denda? Kenapa nggak di penjara aja? Kayak kasus-kasus manipulasi pasar yang lain? Dan jangan salah, penundaan ini tuh ada harganya. Dan harganya mahal banget. Bayangin aja, selama 7 tahun, itu saham real ini ya diperdagangin kayak biasa aja. Banyak banget investor yang nggak tahu apa-apa, jadi korban. Beli saham yang dari awal fondasi IPO-nya udah bermasalah. Ini bukan cuma soal duit hilang loh. Ini soal kepercayaan kita semua ke sistem dan kredibilitas pasar modal yang jadi taruhannya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, denda lawan penjara. Nah, sekarang kita coba kupas misteri berikutnya. Kok bisa sih sanksinya terasa nggak konsisten banget kalau kita bandingin sama kasus manipulasi lain? Di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada kasus-kasus yang dipegang Bareskrim Polri, pelakunya ditangkap, masuk penjara. Nah, di sisi lain, kasus Rio ini yang dipegang OJK, kok cuma denda sama izinnya dibekuin? Kenapa beda banget gini? Dan kalau kita lihat nominal dendanya, aduh, kayaknya kok nggak sebanding banget ya sama potensi keuntungan yang bisa mereka dapat dari manipulasi IPO. Jelas ini bikin kita makin bingung dan ya jujur aja, ngerasa nggak adil sebagai investor. Oke, tenang. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Disinilah misterinya mulai kebuka. Kuncinya itu ternyata ada di pemahaman soal 2 wilayah hukum yang berbeda. Jadi gini, yang pertama itu wilayahnya OJK. Tugas OJK itu fokusnya ke pelanggaran administrasi. Pokoknya selama ada aturan main yang dilanggar, misalnya prosedur verifikasi nasabah yang nggak bener, OJK bisa langsung tindak. Poin pentingnya, mereka nggak perlu buktiin ada niat jahat, atau yang dihukum disebut mens rea. Makanya sanksinya ya administratif, kayak denda gitu. Nah, beda banget sama Bareskrim.
Polisi baru turun tangan kalau kasusnya itu udah masuk ranah pidana, penipuan yang terstruktur. Dan buat ngebuktinya itu susahnya minta ampun. Mesti ada bukti niat jahat, skema yang rapi, aliran dana haram, dan kerugian yang gede banget. Kalau ini kebukti, ini bukan lagi pelanggaran aturan, tapi udah murni kejahatan. Jadi, inilah jawabannya. Kasus Rial ini jatuhnya di area abu-abu. Pelanggarannya itu dianggap cuma sebatas ngasih informasi yang menyesatkan dan gagal prosedur verifikasi, bukan penipuan kriminal yang terstruktur. Nah, karena itulah kasus ini jatuhnya ke tangan OJK, bukan polisi. Dan hukumannya, ya denda, bukan penjara. Misteri terpecahkan. Oke, sekarang kita udah ngerti kan kenapa bisa gitu. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus kita sebagai investor bisa belajar apa dari kasus ini? Ada 3 hal penting banget yang harus kita pegang. Pertama, stempel diawasi OJK itu bukan jimat anti rugi. Sanksi bisa aja datang telat banget pas uang kita mungkin udah amblas. Kedua, jangan gampang silau sama berita IPO yang katanya oversubscribed atau kebanjiran peminat. Kita udah lihat sendiri kan, permintaan itu bisa diatur. Dan ketiga, yang paling krusial, andalkan analisis kita sendiri. Lakukan riset mandiri. Analogi ini pas banget sih. Pasar saham itu kayak hutan rimba. Regulator, OJK itu ibaratnya jagawana. Mereka ada buat jaga aturan, tapi mereka nggak mungkin bisa ngawasin setiap pohon setiap saat. Dan ini dia intinya. Pada akhirnya, yang bisa jagain investasi kita ia diri kita sendiri. Logika, sikap skeptis yang sehat, dan kehati-hatian itu senjata paling ampuh yang kita punya di pasar modal. Oke, sebelum kita tutup, penting banget buat diingat ya, pembahasan ini tujuannya murni buat edukasi, bukan ajakan buat beli atau jual saham apapun. Semua keputusan investasi itu 100% tanggung jawab kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.